Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati, NIM 19.15039. Di sini saya akan menjelaskan materi matematika diskrit terkait graf dan graf tree atau pohon. Definisi graf. Misalkan graf G sama dengan VE yang di dalamnya itu V himpunan tidak kosong dari titik-titik vertis, yaitu sama dengan himpunan F1, F2, dan Fn. Kemudian ada himpunan EG, yaitu sama dengan E himpunan sisi edges yang menghubungkan sepasang titik, yaitu himpunan E1, E2, sampai En. Tipe-tipe graf. Tipe graf berdasarkan orientasi arah pada sisi dapat dibedakan menjadi A. Graf tidak berarah. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tidak berarah, yaitu terdapat pada graf G1, G2, dan G3. Kemudian yang kedua adalah graf berarah, yaitu suatu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Di sini dapat dilihat orientasi arahnya, yaitu misalkan ada pada titik 2 ke titik 1 ada anak panah yang menunjukkan dia ini dari titik 1 ke titik 2 ke titik 1. Begitupun dengan dari titik 2 ke titik 3 ada anak panah yang mengindikasi bahwa itu adalah graf berarah. Kemudian tipe-tipe graf yang berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada sebuah graf dapat dibedakan menjadi yang pertama itu graf sederhana. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Contohnya itu pada graf berikut ini. Tidak ada gelang ataupun sisi ganda dalam graf ini. Kemudian yang kedua adalah graf tak sederhana atau unsample graph. Ada graf yang mengandung sisi ganda atau gelang pada sisi-sisinya. Contohnya yaitu ada graf ganda dan graf semu. Graf ganda yaitu sebuah vertex terhubung dengan vertex lain. Ini sisi-sisi ini terhubung dengan sisi lain. Kemudian graf semu adalah jenis paling umum dari grafik berarah yang bisa mengandung loop dan beberapa edge. Ada loopnya, kemudian ada beberapa edge dalam satu sisi, atau ada sisi dalam. Kemudian beberapa istilah yang berkaitan dengan graf antara lain yaitu bertetangga atau adjacent matrix. Kedua simpul atau vertex bertetangga jika keduanya berhubungan langsung. Misalnya pada gambar berikut, yaitu pada titik simpul F1, F2, F3, dan F4. Ini matriksnya. Untuk melihat matriksnya masukkan matriksnya ke dalam graf, yaitu misal V1 dan V1 juga IJ tidak bertetangga karena nilainya 0. Dapat dilihat F1 ini tidak bertetangga atau tidak memiliki loop, jadi nilainya 0. Kemudian F2 ke F1 itu nilainya 1, sehingga dia ini bertetangga. Ini simpul F1 ke F2 itu bertetangga. Kemudian yang ketiga itu F3 ke F1 itu tidak bertetangga karena nilainya 0. F3 ke F1 tidak bertetangga, jauh. Dan F4 ke F1 itu bertetangga, F4 ke F1 bertetangga. Oleh karena itu nilainya 1. Begitupun seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu bersisian. Untuk sebarang sisi E sama dengan VI, VJ dikatakan bahwa E bersisian dengan simpul VI atau E bersisian dengan simpul VJ. Bisa dilihat sama seperti bertetangga tadi. Untuk matriksnya yaitu E1 ke K1 itu nilainya 1, berarti dia itu bersisian nih. Bisa dilihat E1 ini bersisian dengan simpul 1. Kemudian E2 bersisian dengan titik 1 karena nilainya 1. E2 ini bersisian dengan 1. Begitupun seterusnya.
atau enggak E3. E3 itu tidak bersisian dengan simpul 1 karena nilainya 0. E3. E3 adalah garis lurus tidak bersisian dengan simpul 1, tidak bersisian dengan simpul 1. Jauh di antara E3 dan simpul 1. Kemudian yang ketiga adalah derajat. Derajat suatu titik adalah jumlah sisi yang bersisian dengan titik tersebut. Ini perhitungan derajat, yaitu saya tidak menuliskannya di sini. Caranya itu matriksnya yaitu dijumlahkan pada graf berarah. Misal matriksnya itu dia menjumlahkan A-nya di sini, menjumlahkan A dalam matriks. Misalnya di sini kita memakai matriks ini A1 plus 1 plus 1 plus 0 plus 1 plus 0 sama dengan 3. Itu merupakan derajatnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada isolatik atau simpul terpencil, ada graf kosong, ada graf lintasan, ada sirkuitnya atau dan graf terhubung. Dan lainnya masih banyak. Kemudian graf pohon. Definisi graf pohon. Graf pohon adalah graf terhubung yang tidak memiliki sisi ganda dan tidak memuat sirkuit. Perhatikan contoh berikut. Graf G dan graf G2 merupakan graf pohon karena tidak memiliki sisi ganda. Tidak memiliki sisi ganda. Nah, tidak memiliki. Sedangkan kalau graf 3 dan graf 4 itu memiliki sisi ganda dan memuat sirkuit lintasan, jadi bukan merupakan graf pohon. Graf rentang atau spanning tree. Pohon rentang dari graf terhubung adalah upagraf rentang yang berupa pohon. Pohon rentang didapat dengan cara memutuskan rangkaian di dalam graf. Memutuskan rangkaian dalam graf. Ini adalah graf G. Kemudian kita memutuskan rangkaian atau sisi-sisi dalam graf tersebut. Jadi sisinya yang pertama itu diputuskan menjadi T1, T2, T3, T4. Kemudian graf berakar. Graf berakar adalah graf pohon yang satu titik dari graf pohon tersebut dijadikan sebagai akar dan setiap sisi mengarah keluar dari graf tersebut. Perhatikan gambar graf pohon berikut ini. Ini merupakan graf pohon. Kemudian ini adalah merupakan graf akar. Graf akar. Dengan titik A dan titik C sebagai akarnya. Titik A dan C sebagai akarnya. Kemudian pohon terurut. Yang dimaksud dengan pohon terurut yaitu adalah pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting. Misalkan pada gambar berikut. Urutan anak-anaknya penting. Misalnya di sini ada gambar yang pertama itu 1, urutannya itu ini dari puncaknya titiknya 1, kemudian anak-anaknya urutan anaknya itu ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian pohon N ari. Yang dimaksud dengan pohon N ari adalah pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak N buah anak. Pohon N ari dikatakan teratur atau penuh jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat N anak. Pohon binar. Pohon binar ini sangat penting karena banyak diaplikasikan di berbagai bidang, terutama ilmu komputer. Jenis-jenis berbagai penggunaan graf pohon antara lain yaitu pada instalisasi listrik rumah. Ilustrasi pada graf pohonnya seperti ini. Kemudian yang kedua itu silsilah keluarga, ilustrasi pada graf pohonnya pada gambar berikut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.